Kamu orang yang rebut Dea selama 3 tahun itu kan? Beraninya kamu lakukan ini, habis kamu! Ezra, minta maaf sama dia. Kamu mau aku minta maaf? Minta maaf sama dia. Tadi dia sudah... Minta maaf. Maaf. Ezra, walaupun tadi kamu kasar sama aku, tapi demi temanku Dea, aku bisa maafkan kamu. Dea, aku salah. Tadi aku kebanyakan minum sampai hilang kendali. Untung saja nggak terjadi hal buruk. Kamu nggak marah kan? Begini saja, aku pulang dulu. Dea, nanti aku hubungi lagi ya. Gimana dia? Proyek di utara kota sudah dapat? Aduh, dari wajah putri kita, kayaknya sulit. Kalau begitu gimana? Keluarga Halim butuh kerja sama ini. Kontraknya sudah ditandatangani. Langkah selanjutnya itu tahap konstruksi. Secepat itu? Langsung? Tahap konstruksi? Hah, berarti sudah selesai diskusinya. Dia kamu luar biasa. Wah, ini cepat sekali. Aduh. Biasanya harus negosiasi beberapa kali. Teman lamaku adalah Gary yang bantu mengurusnya. Oh, ternyata Gary memang teman lama paling bisa diandalkan. Hah. Jelas beda sama orang yang numpang hidup. Aku masak dulu. Sayang, lihat. Kamu merasa tertekan? Enggak. Mana mungkin enggak? Kamu sudah bela aku malah suruh kamu minta maaf. Kamu bisa tahan emosi. Aku terima kasih banget. Terima kasih. Karena aku melepaskan dia. Ezra, aku dapat proyek dari grup itu karena dia sudah bantu aku di belakang. Dia punya jasa besar terhadap keluarga Halim. Jadi kamu bisa mengerti kan? Kamu pikir kerjasama dengan grup Wito berhasil karena dia? Lalu siapa? Dia cuma keturunan ketiga yang baru pulang dari luar negeri dan gak punya pengaruh di grup Wito. Atas dasar apa dia bisa bantu kerjasama sebesar itu? Ini, ya kamu bilang ada benarnya. Tapi bagaimanapun, dia tetap keluarga Wito. Kalau bukan dia yang bantu aku, siapa lagi? Siapapun orangnya, yang jelas bukan dia. Ezra, kamu gak perlu iri sama dia. Kita sudah lama menikah. Walaupun cuma pasangan di atas kertas, selama hubungan ini masih ada, aku gak akan macam-macam. Dia nggak pantas untuk bikin aku iri. Aku cuma harap kamu lebih hati-hati. Belajar berpikir, belajar bedakan benar dan salah, dan lihat kebenaran dengan jelas. Keluarga Halim butuh pemimpin yang punya kemampuan. Kakekmu sudah meninggal 3 tahun lalu. Keluarga Halim itu hasil kerja kerasnya. Tapi kamu, selama 3 tahun ini, hampir gak berkembang sama sekali. Aku beneran khawatir sama masa depan keluarga Halim. Ezra, kamu salah makan obat. Kamu itu cuma dosen pengganti. Kamu kira aku ini muridmu dan mau ajari aku? Kamu kira aku ini muridmu dan mau ajari aku? Walaupun kata-kataku tajam, yang aku bilang itu kenyataan. Kamu bilang kenyataan? Kenyataan apa? 3 tahun sejak kakek meninggal, keluarga Halim berjalan teratur dan semakin berkembang. Semua urusan aku yang menanganinya. Kamu lihat, keluarga Halim maju di tanganku. Tapi kamu bilang gak berkembang. Ezra, kamu itu cuma bisa numpang hidup di keluarga Halim. Bisnis seperti medan perang. Kamu mengerti nggak aturan dan cara mainnya? Kamu malah ajari aku. Kamu lupa siapa dirimu. Aku salah. Bagus kalau kau salah. Hari ini aku sudah sangat menghargaimu. Aku sampai masuk untuk jelaskan ke kamu. Kamu harusnya tahu kapan berhenti. Kalau kelewatan, aku cuma akan makin muak sama kamu. Maksudku salahku itu karena melindungi kamu terlalu baik. Sampai kamu kayak putri manja yang gak pernah dewasa, bertindak semaunya dan tinggi hati. Aku bertindak semaunya. Kalau kamu bilang begitu, aku akui. Sikapku ke kamu memang seperti itu. Tapi kamu bilang lindungi aku. Apa maksudnya? Maksudnya? Antar jemput pakai mobil begitu? Tuangkan teh dan air buat aku? Masak untukku? Masak obat untukku? Itu yang kamu sebut lindungi aku? 3 tahun sudah berlalu. Besok hari terakhir. Beberapa hal sudah saatnya dijelaskan padanya. Baik,
Kalau begitu aku terus terang padamu. 3 tahun ini, kalau bukan karena aku, keluarga Halim sudah jatuh. Kemajuan yang kamu bilang itu karena aku bereskan semua rintangan di belakangmu, jaga relasimu, dan tutupi kesalahanmu. Kejadian hari ini buat kamu begitu terpukul. Keluarga Halim jatuh tanpa kamu. Kamu gak malu ngomong kayak gitu? Ada apa ini? Hah? Ada apa? Kenapa ribut-ribut? Ezra, beraninya kamu ribut sama Dea. Berani sekali kamu ya. Berani sekali kamu ya. Ezra, cepat minta maaf sama Dea. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau kamu keusir. Minta maaf pun tetap diusir. Di keluarga Halim, menantu yang numpang hidup gak berhak bicara. Ayah ibu sudahlah. Ezra cuma lagi marah sama aku. Dia juga manusia. Sesekali dia marah, aku bisa maklumi. Marah sama kamu? Dia pikir dia sudah hebat. Lebih baik kamu cerai saja sama dia. Aku tahu ini keinginan kakekmu, tapi ini sudah 3 tahun. Kakekmu pasti sudah tenang, iya kan? Iya. Ayah juga setuju kalau kamu cerai sama dia. Ezra, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu minta maaf padaku, aku anggap kejadian ini sudah lewat. Aku bisa izinkan kamu tetap tinggal di rumah keluarga Halim dan anggap ini gak pernah terjadi lagi. Kamu mau aku minta maaf lagi? Iya, kamu gak bersedia. Kamu Ezra, putriku beri kesempatan kamu nggak mau, nggak tahu diri. Dea itu terlalu lembut hatinya. Kesabaranku sudah hampir habis. Ini kesempatan terakhir yang aku kasih. Kalau aku nggak minta maaf, gimana? Sudah tahu, masih tanya. Untuk apa coba? Aku mau dengar kamu bilang sendiri. Kalau begitu kita cerai saja. Kamu pergi dari sini selamanya. Baik, kalau begitu kita cerai saja. Ayah, tubuhmu sudah seperti ini. Masih ada orang yang harus ditemui. Kakek, gimana kalau kita balik ke rumah sakit? Suruh dia temui ayah di rumah sakit. Nggak usah, dia sudah datang. Sebaiknya kalian masuk dulu. Muridmu, aku Tommy. Beri salam pada guru. Tommy, dalam sekejap 50 tahun sudah lewat. Akhirnya hari ini tiba. Waktu membuat orang menua. Guru masih sama kayak puluhan tahun yang lalu. Oh ya guru, sekarang guru identitasnya apa? Dosen pengganti di sebuah universitas. Cocok dengan citra guru. Waktumu nggak banyak lagi. Kamu minta apa dariku? Bilang saja langsung. Guru memang tahu semuanya. Guru, murid mohon pada guru. Berhubung kita, guru dan murid selama puluhan tahun, lindungilah keluarga Halim dalam 3 tahun. Baik, aku setuju. 3 tahun. Enggak lebih atau kurang 1 hari pun. Begitu waktunya tiba, aku akan pergi. Dan gak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Halim. Baik, Selama 3 tahun ini, kamu mau aku hidup di sana pakai identitas apa? murid sudah siapkan segalanya. Dea, kemarilah. Ada apa kakek? Dea, ini Ezra. Dia suamimu mulai sekarang. Dea, ini Ezra. Dia suamimu mulai sekarang. Kakek ini bicara apa? Aku bahkan gak kenal dia. Aku juga punya orang yang aku suka. Ayah, lelucon apa ini? Ini cucumu. Cucu kandung. Ayah, urusan pernikahan mana bisa sembarangan begitu? Pria itu memangnya siapa? Dia seorang dosen. Dia sangat cocok denganmu, Dea. Aku sudah buat surat wasiat. Kalau kalian gak dengarkan aku, harta keluarga Halim akan dibekukan. Hah? Kalau kamu gak setuju, aku gak akan mati dengan tenang. Mau nikah kok? Dea, kakek pasti
punya suatu alasan. Kalau begini, guru bisa tinggal lebih lama lagi di keluarga Halim. Ini keinginan terakhir kakek. Jadi kamu turuti saja. Ayah, Dea akan nikah. Aku setuju, kakek. Baik. Setelah serahkan dia padamu, aku sudah bisa tenang. Baik. Di depan itu kantor keluarga Halim. Nanti begitu masuk, hancurkan semuanya. Pastikan proyek baru nggak bisa dimulai. Kalian mengerti? Siap, Siap, Kak. Kak. Ayo. Aku kasih kalian 1 menit. Hilang dari pandanganku. Hei, kamu siapa? Pergi sana. Masih ada 50 detik. Astaga. Kamu di mana? Aku di kantor properti keluarga Halim. Aku di Bar Haru sekarang. Ingat ya, kamu harus datang dalam 10 menit. 10 menit? Jaraknya 20 km. Cari cara saja sendiri. Gimana dia? Iya, gimana dia? Jangan buat penasaran. Dia bilang setuju. Serius? Hebat. Begini saja, kalau dia datang dalam 10 menit, makan malam ini kami yang traktir. Kalau dia nggak datang, kamu yang traktir. Kalau gitu, aku pasti menang. Dia itu suamimu. Kamu yakin begini nggak masalah? Ada masalah apa? Sejak kakek meninggal, selama 3 tahun ini, apapun yang aku ajukan, dia nggak mau cerai dariku. Kalau dia terus maksa begini, aku anggap saja dia anjingku. Sudah bisa jadi anjingnya dia. Sudah untung banget buat dia. Dia bahkan bukan dosen tetap, cuma dosen honorer. Bisa masuk ke keluarga Halim, 1 dari 4 keluarga besar kota Haru. Sudah hoki 8 turunan buat dia. Ini Gary. Halo Gary? Iya, aku tahu. Pasti. Pangeran berkuda putihmu, Gary, akan pulang dalam 3 hari. Senang nggak? Deg-degan nggak? Jangan asal ngomong. Aku sudah nikah. Sudahlah Dea, nggak usah pura-pura. Memangnya kami nggak tahu kamu. Kamu cepat-cepat saja ceraikan suamimu yang numpang hidup itu. Gary, baru cocok buat kamu. Aduh, tinggal 1 menit lagi. Orangnya belum datang juga. Kayaknya dia bakal kalah nih. Kenapa dia? Kamu nggak apa-apa? Aku menang. Gila, kamu hebat juga Dea. Gimana kamu didiknya? Hebat banget kamu Dea. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa kok. Tapi tadi di telepon, kamu kedengarannya panik banget. Aku panggil kamu ke sini buat jadi hiburan untuk semuanya. Hiburan? Iya, hiburan. Dea barusan taruhan sama kami. Katanya dengan 1 telepon, sejauh apapun kamu bakal langsung datang tergesa-gesa. Ternyata benar. Tepat waktu banget. Aduh, ini jam macet sore di kota Haru. Kamu gimana datangnya? Jangan-jangan kamu terbang ya? Jadi kamu panggil aku ke sini cuma buat taruhan sama teman dan ngerjain aku? Iya. Kenapa? Apa kamu nggak senang? Kamu boleh keluar dari keluarga Halim, hilang dari hadapanku. Aku nggak akan mencegahnya. Aku bahkan bisa kasih kamu uang banyak, biar kamu nggak perlu kerja selamanya dan tetap bisa hidup enak. Guru, murid mohon pada guru. Berhubung kita guru dan murid selama puluhan tahun, lindungilah keluarga Halim dalam 3 tahun. Dea, kalau bukan karena janjiku sama kakekmu, untuk apa aku sama kamu 3 tahun? Ha? Sudahlah, tinggal 3 hari lagi. Begitu 3 hari lewat, kita nggak akan ada urusan lagi. Kamu Ezra, dia lagi ngomong sama kamu. Kamu bisu, jawab. Ezra, sebaiknya kamu cepat-cepat pisah dari Dea deh. Jangan ganggu masa depannya. Sekarang sudah malam. Besok kamu masih ada kontrak penting yang harus dibahas. Aku antar kamu pulang. Aku kira kamu mau ngomong apa dari tadi. Ternyata cuma ini saja. Bukannya ini bagus? Suami numpang hidup harus seperti dia. Ini namanya menahan malu. Paham nggak? Kalau enggak, mana bisa tahan 3 tahun? Benar juga. Tapi kalau aku jadi dia, aku pasti nggak bisa. Ezra, aku salut sama kamu. Nggak usah diantar. Aku pulang.
Rusak suasana saja. Dia, tunggu aku. Ezra, sebenarnya dia orangnya baik. Kamu harus lebih sabar sama sikapnya. Dia nggak bermaksud buat kamu malu. Kamu jangan ambil hati. Nggak bermaksud buat aku malu. Hah. Lagian juga tinggal beberapa hari lagi. Sudahlah. Keluarga Halim ini nggak boleh disentuh lagi. Benar, Kak. Orang itu beneran ahli yang nggak bisa dijelaskan pakai logika. Untung saja dia nggak niat bunuh kita. Kalau nggak, habis kita. Iya, Aku juga heran. Tommy sudah meninggal 3 tahun, tapi keluarga Halim tetap percaya. Padahal dia nggak ada penerusnya. Sekarang aku baru tahu ada orang hebat di balik mereka. jangan cari masalah. Sepertinya kita nggak bisa tinggal di kota Haru lagi. Jalan. Ayo. Mana Ezra? Kenapa belum pulang buat masak? Aku sudah pulang. Kamu masih ingat pulang? Lihat sudah jam berapa sekarang? Kamu mau kami kelaparan? Ibu, aku juga punya kerjaan dan urusan sendiri. Gimana kalau pembantu saja yang masak mulai sekarang? Nggak harus tunggu aku pulang. Aduh, ibu cuma bilang dikit. Kamu sudah nggak senang. Siapa suruh kamu masak yang enak? Ayah dan ibu jadi terbiasa. Masakan pembantu mana bisa sama? Kalau suatu hari aku nggak pulang gimana? Kamu nggak pulang? Maksud kamu apa? Kamu capek masak? Enggak. Kalau gitu cepat masak sana. Baik. Nah, kamu memang hebat. Di depan kamu, Ezra nafas saja nggak berani. Mau napas kencang apa lagi? Kalau bukan karena ayah, mana mungkin kita biarkan dia numpang hidup 3 tahun. Dia bisa berguna sedikit saja, sudah harusnya bersyukur. Dea, soal kontrak dengan Pak Budi besok, kamu yakin bisa? Nggak terlalu yakin. Keluarga Halim dibanding 3 keluarga besar lain di kota Haru, daya saingnya rendah. Tapi, aku bakal berusaha sebisa mungkin. Pokoknya harus dapatkan proyeknya. Kerjasama ini penting buat kita. Lihat keluarga ini, ayahmu nggak bisa diandalkan. Ezra juga nggak berguna. Keluarga kita bergantung padamu. Aku tahu, Ibu. Tenang saja. Kalau memang nggak bisa, kamu bisa hubungi teman lamamu, Gary. Pak Budi itu pamannya Gary. Asal kamu mau buka mulut, pasti nggak ada masalah. Iya benar, kamu dan Gary itu tumbuh bareng dari kecil. Kalian sudah kayak keluarga sendiri, gak perlu sungkan. Dea, soal kontrak dengan Pak Budi besok, kamu yakin bisa? Kamu nggak bisa tidur. Kalau kamu terganggu, kamu tidur di ruang baca saja. Sebenarnya kamu nggak perlu khawatir. Besok pasti berhasil. Sebenarnya kamu nggak perlu khawatir. Besok pasti berhasil. Kamu tahu apa? Kamu kira ini sebuah masak? Kalau memang nggak bisa, kamu bisa hubungi teman lamamu, Gary. Pak Budi itu pamannya Gary. Halo? Dea, aku tunggu kamu di bawah rumahmu. Dea, sudah lama gak ketemu. Nih, ambil ini. Gary, bukannya kamu pulangnya 3 hari lagi? Aku bilang 3 hari lagi ke orang lain. Biar nanti begitu aku pulang, aku bisa langsung ketemu kamu. Dea, kamu ngerti perasaanku kan? Maaf, Gary. Aku sudah nikah. Dea, aku tahu situasimu. Ezra itu cuma anjing yang kamu pelihara saja. Gak penting sama sekali. Sekarang aku sudah pulang. Asal kamu mau cerai sama dia, aku bersedia nikahi kamu. Gary, aku senang kamu pulang. Tapi kamu tiba-tiba bilang begini. Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku mengerti. Gak buru-buru kok. Kali ini, aku bakal menetap di sini. Aku gak akan kasih tekanan atau paksa kamu. Aku datang hari ini cuma untuk lihat kabar orang yang selalu kurindukan. Lihat kamu baik saja, aku sudah tenang. Cepat istirahat ya. Gary, besok mungkin aku mau bahas proyek di utara kota sama pamanmu. Boleh nggak bantu aku bicara sama dia? Tentu saja boleh. Dea, ini pertama kalinya kamu minta bantuanku. Aku pasti bantu. Terima kasih, Gary. Setelah urusan selesai, aku pasti bakal balas kebaikanmu. Tunggu kabar baik dariku. Angin di luar kencang. Cepat pulang. Kenapa kamu bangun? Belakangan kulihat kamu cemas banget. Takut kamu gak bisa tidur. Jadi, aku buatkan sup buat kamu. Habis minum tidur lebih awal.
Tunggu sebentar. Kenapa kamu nggak tanya? Barusan aku kemana? Kalau aku tanya kamu bakal jawab. Ezra, kamu benar-benar baik. Selama 3 tahun, kamu jaga aku. Dan kamu nggak pernah mengeluh. Tapi aku mau kamu tahu, bukan cuma 3 tahun, bahkan 10 tahun pun, aku nggak akan buka hati karena perhatianmu. Perbedaan status kita terlalu besar. Kita bukan dari dunia yang sama. Aku mengerti. Berhenti dulu. Apa kamu kira, dengan selalu jaga perasaanku, aku akan merasa berutang padamu? Aku nggak pernah pikir begitu. Halo Paman. Ada apa, Gary? Kenapa telepon malam-malam begini? Proyek utara kota keluarga Wito, aku punya teman. Berhenti dulu. Kamu nggak bisa ikut campur dalam proyek itu. Kenapa Paman? Ada orang yang punya jasa besar terhadap keluarga Wito. Proyek itu sudah pasti miliknya. Nggak ada yang bisa ikut campur. Kamu mengerti? Baiklah. Tunggu aku di mobil. Baik. Nona Dea kan? Iya, Pak Budi sudah menunggu Anda. Silakan ikut saya. Silakan, Nona Dea. Nona Dea sudah datang. Silakan duduk. Silakan duduk. Pak Budi. Soal proyek di utara kota, keluarga Halim memang bukan yang terkuat di kota Haru. Tapi tenang saja, proyek ini saya pasti turun tangan langsung dan selesaikan dengan baik. Jadi, kami harap bisa dikasih kesempatan. Tenang saja. Proyek utara kota itu pasti akan dikasih ke keluarga Halim. Ini dokumen perjanjian proyeknya. Apa ini pantas? Gimana kalau saya jelaskan lebih rinci tentang kondisi detail keluarga Halim? Karena orang itu sudah bicara, tentu saja saya percaya pada kalian. Orang itu siapa? Orang itu tentu saja adalah orang yang dekat sama Nona Dea. Besok mungkin aku mau bahas proyek di utara kota sama pamanmu. Boleh nggak bantu aku bicara sama dia? Tentu saja boleh. Tunggu kabar baik dariku. Terima kasih Pak Budi. Keluarga Halim pasti nggak akan kecewakan Anda. Silakan tanda tangan. Senang sekali bekerja sama dengan Anda. Senang kerjasama dengan Anda. Hati-hati di jalan. Guru, tugasnya sudah selesai. Aku sudah serahin proyeknya ke Nona Dea. Baik. Nanti aku mampir ke kediaman Wito. Benarkah? Bagus sekali. Keluarga Wito akan selalu menyambut kedatangan guru. Dea, Gary, kamu sengaja tunggu aku di sini. bantuan yang kamu minta tadi malam, aku mau kasih tahu. Terima kasih banyak. Proyek utara kota itu sudah aku dapat. Keluarga Halim utang budi sama kamu. Bukannya Paman bilang proyek ini sudah diputuskan. Ada apa ini? Jangan-jangan Paman cuma pura-pura tapi sebenarnya bantu aku. Masalah kecil saja, asal kamu senang. Kamu belum makan kan? Aku traktir ya. Aku yang traktir saja. Kamu sudah bantu aku. Baiklah, aku tahu restoran yang lumayan enak. Ayo. Aku kayaknya kebanyakan minum. Masa? Kamu kelihatannya baik-baik saja. Waktu kuliah dulu, semua orang bilang kita pasangan serasi. Sayangnya karena perintah keluarga, aku harus keluar negeri 3 tahun. Kalau enggak, mungkin sekarang kita sudah berkeluarga. Ayo, minum. Ayo. Giri, 3 tahun bisa ubah banyak hal. Halo, Aku tunggu kamu 3 jam di mobil. Terus baru tahu kamu sudah pergi. aku lagi makan sama teman. Lupa kasih tahu kamu pulang dulu saja. Kamu minum alkohol. Menyebalkan. Aku tutup. Kamu Ezra kan? Aku Gary. Pernah dengar namaku kan? Aku tahu kamu. Kamu teman kuliahnya Dea. Ya, ini aku. Dulu aku nggak di kota Haru. Mulai sekarang, aku yang jaga Dea. Aku harap kamu tahu diri dan tinggalkan dia. Kita saling jaga muka. Ezra, Gary tadi kebanyakan minum. Aku lagi makan sama dia. Berkat bantuannya, aku bisa dapatkan proyeknya. Nanti aku pulang sendiri. Sudah dulu ya. Maaf Dea.
Aku terlalu benci sama dia. Aku benci dia ambil 3 tahun waktumu. Tadi aku terlalu terbawa emosi. Tapi yang aku bilang tadi tulus. Gak apa-apa. Aku ngerti. Sekarang sudah malam. Kita sudahi dulu. Kamu buru-buru. Begini saja, untuk masa muda kita, ayo minum lagi. Yang terakhir, ya? Ayo minum. Kenapa deh? Aku kebanyakan minum. Aku bantu kamu ke sofa buat istirahat, oke? Dea, kamu cantik banget. Aku suka kamu. Gary, jangan seperti ini. Aku sudah nikah. Dea, maafkan aku. Tapi aku nggak bisa menahan diri. Lepaskan aku. Gary, jangan seperti ini. Menjauh dariku. Dea, tolong kabulkan saja keinginanku. Cerai saja dengan Ezra. Kalau keluarga Halim dan Wito bersatu, kota Haru akan dibawa kendali kita, oke? Pergi kamu. Lepaskan aku. Pergi. Jangan. Lepaskan aku. Siapa kamu? Siapa kamu? Lepaskan aku! Ternyata Ezra juga bisa pakai kekerasan. Lepaskan aku! Kamu? Ezra, cepat lepaskan dia. Lepaskan dia, Ezra. Lepaskan. Lepaskan. Bukannya aku ditabrak mobil pas antar makanan? Ini di mana? Aku tiba di dinasti Kina di zaman kuno. Pemilik tubuh pelajar miskin yang usia 3 tahun masih tidak lolos, masih mati kelaparan karena miskin. Awal buruk macam apa ini? Bagi istri! Bagi istri! Pak Arsah, kenapa diam saja? Bagi istri! Tidak ada istri lagi kalau telat, bisa diasingkan nanti. Bagi istri? Sekarang, dinasti kita lagi perang sama Hanum. Dan perang makin sengit. Pasukan banyak yang terluka. Sesuai peraturan, pria yang belum nikah harus pilih 1 istri. Dari prajurit wanita ini, perbanyak keturunan buat dinasti kita. Tambah populasi, keluar! Lumayan juga bisa pilih istri. Ini kenapa begini? Masih mau cari nafkah buat dia. Paras begini cantik bisa dapat gratisan di zaman ini. Bagus sekali hadiah ini. Pak, aku mau yang ini. Ini putih. Rakyat jelata sialan beraninya mendambakan aku cari mati. Siapa yang bicara? Ini putih, cantik, dan tinggi. Kelihatan cantik. Aku mau. Jelek sekali, jangan mendekat. Astaga, aku bisa dengar suara hati gadis cantik ini. Terdeteksi tuan yang cocok. Koneksi sistem kesukaan. Poin kesukaan Karin Hana 0. Zira Gusti poin kesukaan 1. Lesti Sari poin kesukaan 2. Poin kesukaan bertambah bisa dapat hadiah terus. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Istana kasih kalian hadiah. Kalian harus balas budi. Dan perang makin sengit. Nikahi 1 istri. Harus kasih 25 kilo pangan. Aku sendiri masih kelaparan. Pangan sebanyak itu dapat dari mana? Tidak mau. Tidak mau. Aku juga tidak mau. Semua tidak boleh pergi. Sesuai aturan, pria yang belum nikah harus nikahi 1 istri. Kalau tidak, harus dibawa pergi ke medan perang. Bagaimana bisa begini? Dibawa ke medan perang itu cuma bisa mati. Tidak ada istri harus ke medan perang. Atas waktu 15 menit, mulai pilih dari sekarang. Aku keturunan keluarga jenderal. Malah dipilih begini seperti gadis di rumah bordel. Aku pilih dia. Badan besar, pasti pandai kerja. Ayo sayang. Kamu kurus sekali. Aku tidak mau kamu. Nah, ini bagus. Cukup kuat. Ini pilih istri atau teman? Apa berani dicium? Kenapa diam saja? Kamu, sini, cepat pilih.
tiga ini semuanya bagus. Pilih yang mana ya? Aku putri kerajaan. Mati pun tidak akan mau nikah sama pria kampungan begini. Ini sungguh putri kerajaan Hanuk. Sepertinya pemerintah tidak tahu identitas aslinya, makanya bisa ditangkap ke sini. Orang ini kelihatan patuh. Kalau nikah sama dia, terus cari kesempatan balas dendam, juga tidak masalah. Ini sepertinya putri jenderal yang dijebak orang, pandai bela diri. Pilih dia, sudah cukup lindungi diri. Pak, pilih aku. Aku pasti akan balas budi besarmu. Inisiatif sendiri, nikahi dia pasti akan sangat nyaman. Kenapa masih banyak tingkah begitu? Kalau bertele-tele, kamu pergi ke medan perang. Baik-baik, aku pilih. Peringatan, tinggalkan orang yang ada perasaan suka. Tuan akan langsung mati. Kehidupan lalu saja aku tidak berani cari pacar. Datang ke sini harus nikahi semua. Aku mau semua. Apa? Kamu mau semua? Tidak takut mati ya? Serius? Masih mau. Aku saja tidak mau pilih. Dia pilih begitu banyak. Kamu bawa pergi semua. Nanti malam aku main apa? Kita pilih satu saja karena dipaksa. Anak ini malah langsung pilih 3. Lihat dia nanti bagaimana kumpulkan pangan. 3 gadis ini kurus sekali. Pasti tidak bisa kerja apa-apa. Arsa belum mati kelaparan saja. Lahir di zaman kacau begini, bisa bertemu orang baik itu keberuntunganku. Memang orang bertanggung jawab. Pria hidung belang. Sudah genit masih begitu sok mulia. Setelah aku kembali ke Hanuk, lihat bagaimana aku kasih kamu pelajaran. Kamu berlaga sekali. Harus diajarin baik-baik. Anak muda, aku bulan depan datang kumpulkan pangan. Kalau kamu tidak kumpulkan, aku akan habisi kamu sesuai hukuman. Sudahlah, ayo pulang. Sayang, sekarang ayo pulang. Arsa, kamu langsung pilih 3. Tubuhmu mampu tidak? Kamu 3 istri. 1 bulan harus kumpulkan 75 kilo pangan. Kamu mampu tidak? Jangan sampai nanti libatkan keluarga Wira. Namanya Hardi Wira, sangat bajingan. Dulu dia ngerebut uang penyelamat pemilik tubuh ini. Akhirnya sampai mati kesakitan. Aku sudah jadi pemilik tubuh ini sekarang. Harus buat bajingan ini dapat akibatnya. Aku bicara sama kamu. Kamu tuli? Hah? Wah, beraninya dorong aku. Habisi pecundang ini. Jangan sembarang. Oh, gadis cantik. Kamu ini belum menikah, sudah berani bela dia. Dengar ya, orang yang mau kamu nikahi ini cuma pecundang saja. Biasanya sama sekali tidak berani bernapas di depanku. Aku suruh lewat bawah selangkanganku pun dia tidak berani tolak. Sepertinya hari ini karena ada kalian bertiga. Makanya so berani begini. Pecundang, sinilah. Kamu berlutut. Jangan sembunyi di belakang wanita. Sepertinya pria ini memang pengecut. Mana pantas jadi suamiku. Istriku. Tidak apa-apa. Bantu aku ya, oke? Pengawal tadi juga sudah bilang, perbanyak keturunan demi dinasti. Ini adalah titah kaisar. Kamu berani bantah kaisar? Aku... Pak! Habisi dia! Bukan begitu. Gak begitu maksudnya. Aku... Cari mati. Berani bantah titah kaisar. Habisi semua. Aku tidak berani. Aku tadi cuma bercanda sama dia saja. Cuma berani siksa yang lemah. Tunggu aku dapat hadiah sistem, aku akan melawanmu lebih dulu. Ayo sayang, ikut aku pulang. Pecundang berani permalukan aku di depan umum. Aku habisi kamu nanti. Rumah agak kumuh. Tolong dimaklumi saja ya. Di kehidupan lalu rumah begini jangankan nikah. Hewan liar pun akan geleng kepala. Tikus pun akan keluar sambil nangis. Tidak. Kalau tidak ada kamu, aku akan dibuang jadi pelayan militer. Kamu selamatkan aku. Aku pasti akan hidup baik-baik sama kamu. Istri yang ini baik. Poin kesukaannya meningkat terus. Miskin begini, tidak perlu sebulan. 3 hari saja akan mati kelaparan. Apa bagusnya? Ya ampun, kamu sudah sampai minus. Suamiku maklumi saja.
Aku sudah 3 hari tidak makan. Oh, aku bicara saja sampai lupa layani kalian. Ayo, ayo. Kalian duduk di sini, aku masak buat kalian dulu. Wow. Dua kakak, kedepannya kita jadi satu keluarga. Namaku Lesti Sari. Keluargaku awalnya saudagar di kota Gusu. Dijebak orang jahat. Orang tuaku meninggal. Harta keluarga juga direbut. Makanya terdampar di sini. Kedepannya aku bersedia urus keluarga ini dengan baik sama kedua kakak. Namaku Zira Gusti. Bisa sedikit jurus bela diri. Kalau pria itu berani siksa kamu, aku akan maju. Jangan bilang satu keluarga dulu. Pikirkan cara biar tidak mati kelaparan saja. Sistem, cepat terima hadiah. Terdeteksi poin kesukaan Lesti 25. Bisa buka sekali undian. Sudah mau mati kelaparan. Makanan. Minyak, beras, mie. Banyak sekali. Makananku sekarang lebih banyak untuk satu kampung. Suami kita sepertinya bukan orang yang akan bohong. Dia bilang akan buat makanan buat kita. Pasti tidak akan buat kita kelaparan. Bodoh. Dia miskin begini. Pasti cuma ambil rumput dan kulit kayu buat isi perut saja. Makanan begitu, aku tidak akan makan. Kaisar dinasti sekarang tidak bermoral. Perang terus. Ditambah bencana alam. Orang biasa tidak mati kelaparan sudah sangat beruntung. Tadi aku dengar dia cuma pelajar miskin. Tidak bisa kerja keras. Di zaman kacau ini, mana ada kesempatan hidup? Sayang, makanan datang. Ayo. Apa ini? Harum sekali. Dia beneran ada makanan. Sayang, makanan ini enak sekali. Waktu keluargaku masih berjaya pun, aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Enak kan? Cari muka. Itu karena kamu tidak berpengetahuan. Aku dari kecil hidup serba mewah. Makanan semewah apapun pernah makan. Ayo sayang, cobalah. Siapa istrimu? Aku Putri Hanuk. Mana bisa nikah sama petani kampung. Sekarang tinggal di sini pun juga karena terpaksa. Poin kesukaan gadis ini susah sekali buat ditingkatkan. Kalau meningkat, apa akan ada lebih banyak hadiah? Putri kecil, tunggu aku hancurkan kesombonganmu pelan-pelan. Ini ada daging. Dia miskin begini, masih kasih kami makan daging. Memang orang yang bisa diandalkan. Bagaimana dia bisa ada daging? Asal kalian hidup baik-baik sama aku, kedepannya pasti akan makan daging setiap hari. Apa ini beneran seenak itu? Bagaimana? Enak sekali. Aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Ternyata suka makan. Sayang, sudah malam. Waktunya tidur. Malam ini aku tidur di kasur. Aku tidur di lantai. Sayang, aku... Kamu... Sayang, aku... Ya, sudah mau tidur. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu pasti sudah beberapa hari tidak makan. Hah? Benar? Aku datang kasih kamu makanan. Kamu sebaik itu? Di sini tidak ada orang luar. Aku tidak sembunyikan lagi. Aku tukar makanan ini buat tidur sama istrimu yang sangat cantik dan berdada besar itu. Dia putri ketiga Hanuk. Mau tidur dengannya ditukar dengan setengah karung beras yang berjamur. Mimpi di siang bolong. Kamu ketawa. Kamu pasti setuju denganku. Hah? Aku tahu. Kamu sudah mau mati kelaparan. Pangan ini buat selamatkan nyawamu. Hah? Setengah karung beras cukup 3 orang makan sebulan. Kamu dan Arsa cuma kenal sehari. Lagian, kamu juga tidak begitu suka dia, seperti Lesti. Dia pilih apa juga tidak perlu dibicarakan. Dinodai orang begitu, lebih baik aku mati saja. Tidak perlu terima kasih. Tenang saja.
aku pasti akan sangat lembut. Istriku, ayo ikut aku pergi. Jangan ke sini. Dibandingkan bajingan ini, Arsa termasuk pria baik. Sayangnya, aku sama sekali tidak berbudi sama dia. Masih hina dia di dalam hati. Dia buang aku juga masih wajar. Mungkin ini takdirku. Hei, Kenapa? Kamu ini benar sangat suka berlagak di depan wanita. 3 gadis cantik. Kalian tidak tahu. Dulu dia berlutut dan memohon kepadaku. Masih lewat selangkanganku waktu mohon sama aku itu. Beneran sangat mirip seekor anjing. Oh, dikasih hati minta jantung. Ayo, coba saja hajar aku. Ayo pukul aku sekarang juga. Suamiku, jangan gegabah. Kamu bisa terluka. tadi kamu mau sentuh istriku ya? Ya. Hah? Brengsek! Brengsek! Suamiku keren sekali. Aku jatuh cinta sama dia. Arsa kasih kami makan mie instan enak. Mana bisa dibandingkan sama beras berjamur. Arsa, kamu mempermainkan aku. Kenapa kalau permainkan kamu? Mereka bertiga ini istriku. Aku tentu akan lindungi mereka. Kamu siapa? Pergi! Bajingan, tidak mau bicara baik-baik. Jangan salahkan aku berhati kejam. Erik! Wah, bajingan ini panggil orang. Pecundang seperti kamu mau nikahi 3 gadis cantik ini. Biar aku bantu kamu nikmati saja. Maju, aku lihat siapa yang akan melindungimu. Siapa yang berani sentuh suamiku? Istriku, kamu keren sekali. Ampun pendekar, aku tidak berani lagi, Kalau dulu, aku pasti sudah habisi dia. Tapi sekarang, aku tidak boleh persulit suamiku. Cepat pergi. Kalau berani buat honor lagi, aku pasti akan suruh istriku hajar kamu. Arsa, kamu tunggu saja. Kakak kandungku pengawal di balai kota. Kamu sudah buat masalah. Kamu akan mampus. Ayo, bicara di depan istriku. Awas kamu. Aku sudah persulit kamu. Tidak apa-apa. Setiap masalah ada solusinya. Pelajar kampungan bisa pandai bicara begini. Kebahagiaan ini datang mendadak sekali. Harus cepat tingkatkan poin kesukaannya. Tukar hadiah baru bisa lindungi diri di zaman kacau ini. Sudah malam. Sayang, ayo. Cepat istirahat. Malam ini kami bertiga tidur di kasur. Kamu tidur di lantai. Kalau kamu berani buat macam-macam, aku suruh Zira habisi kamu. Kamu tadi juga sudah lihat, dia seberapa hebat kan? Jaga 3 istri yang begitu cantik, bisa lihat tidak bisa dinikmati. Perjuangan belum selesai, harus tetap berusaha. Tenang saja, aku pria sejati. Tidurlah. Zira, selamatkan Arsa. Arsa pasti akan lebih baik sama dia. Aku harus lebih inisiatif untuk cari perhatian Arsa. Dua wanita ini, satu bisa melindungi Arsa, satu bisa bermanja. Cuma aku yang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kalau dia menceraikan aku nanti? Apa aku berinisiatif juga? Wanita ini mau rebut perhatian sama aku. Di dunia kacau ini, sangat sulit bisa ketemu pria seperti Arsa. Bagaimana kalau aku... Sayang, hari ini hari pernikahan kita. Malam pertama. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga mau penuhi kewajiban seorang istri. Sepertinya ini tidak baik.
dua kakak itu lagi tidur, tidak leluasa. Sekarang cuma bisa temani kamu begini. Kamu tidak salahkan aku kan? Miskin memang dosa besar. Rumah pemilik tubuh ini cuma ada satu kamar. Kalau nanti bangunkan mereka, poin kesukaannya pasti akan menurun. Malah tidak dapat apa-apa. Demi masa depan, aku harus bertahan dulu. Ah, bodoh. Aku tidak akan salahkan kamu. Kita kenal di situasi begini. Kalau tidak bersedia, itu sangat wajar. Tunggu waktu yang tepat. Aku pasti akan adakan pernikahan mewah buat kalian. Sayang, kamu baik sekali. Bisa ketemu kamu, itu keberuntunganku. Terdeteksi poin kesukaan Lesti capai 40. Bisa dapat hadiah lagi. Istri kecilku ini berguna sekali. Sepertinya tambah 20 poin kesukaan bisa undian sekali. Aku harus manfaatkan istri kecilku. Dia memang mesin pencetak poin kesukaan. Istriku, ceritakan masa lalumu saja. Aku terlahir di keluarga kaya Gantara. Keluargaku buka usaha sutra. Ada orang hebat yang incar keahlian tekstil kami. Jadi sengaja tuduh ayahku dan dipenjara. Terakhir 100 lebih anggota keluarga. Selain aku yang diselamatkan orang misterius, sisanya mati semua di penjara. Sayang, jangan nangis. Aku janji, aku pasti akan bantu kamu balas dendam. Buat pejabat sialan itu mati juga. Kamu bantu dia balas dendam. Apa akan bantu aku juga? Wah, hari penuh semangat lagi. Gawat, kerbau kamu dibunuh orang. Satu-satunya harta pemilik tubuh ini cuma seekor kerbau tua itu. Tempo hari dipinjam Pak Kasno buat bajak tanah. Siapa yang bunuh? Hardi, pagi tadi waktu aku membawa kerbau bajak tanah, Hardi tidak tahu kenapa menabrak kerbau seperti orang gila. Tapi masih bilang kerbau yang menabrak dia. Terus langsung menusuk kerbau sampai mati pakai pisau. Hardi sialan itu lagi. Cepat pergi, bawa pulang saja kerbaunya. Masih bisa dimakan dagingnya. Kalau sampai telat, tidak ada apa-apa lagi. Dia cari mati, aku kabulkan saja. Jangan pergi. Rudi dan Hardi itu satu geng. Rudi itu ketua balai kota. Kamu tidak bisa buat masalah sama dia. Arsa, rakyat tidak berani lawan pejabat, jadi jangan pergi. Iya, pemerintah di sini sangat mengerikan. Kamu pergi, mungkin akan berbahaya. Memang pengecut. Jangan bilang kalau aku yang kasih tahu kamu ya. Memang tidak bisa buat masalah sama pemerintah, tapi aku ada sistem. Bereskan mereka sangatlah mudah. Kalau bisa selesaikan masalah ini dengan sempurna, bisa tingkatkan poin kesukaan 3 istriku lagi. Sistem, aku mau undian. Tingkatkan kemampuan bela diri. Tuan dapat 1 unit tinju 8 kutub. Sudah berhasil dikuasai dan tertanam dalam ingatan. Poin bela diri naik jadi 68. Di dunia ini, batas poin bela diri orang biasa itu 80. Sistem hebat sekali. Rasanya aku sudah bisa menghajar seekor kerbau. Tidak bisa sabar lagi. Tidak perlu bersabar lagi. 3 istriku tunggu di sini. Aku pergi sebentar saja. Lumayan juga, cukup berani. Sepertinya aku sudah meremehkan dia. Poin kesukaan meningkat lagi. Tapi, lihat tampang lemahnya ini. Jangan sampai mati di luar sana. Benar juga ya, kerbau tua ini memang agak kurus. Makan bersama arak lumayan juga. Semuanya makan sampai puas. Ini juga, soal kerbau tua ini sudah buta. Bisa-bisanya kerbau itu menabrak aku. Apa aku bisa ditabrak hewan sialan ini? Benar tidak? Ini kerbau Arsa. Dia begitu miskin. Orang tua mati kelaparan. Kerbau ini pasti nyawanya. Jangan sampai ambil nyawamu juga. Kamu ini percaya sekali sama dia. Kamu kira dia ahli bela diri? Tubuh kecilnya itu, sekali datang, harus berlutut dan hormat sama aku. Hardi! Aku mau ambil nyawamu buat bayar nyawa kerbauku. Kalau dia terus maksa begini, aku anggap saja dia anjingku. Sudah bisa jadi anjingnya dia. Sudah untung banget buat dia. Dia bahkan bukan dosen tetap, cuma dosen honorer. Bisa masuk ke keluarga Halim, 1 dari 4 keluarga besar kota Haru. Sudah hoki 8 turunan buat dia. Ini Gary. Halo Gary. Iya, aku tahu. Pasti. Pangeran berkuda putihmu, Gary.
akan pulang dalam 3 hari. Senang nggak? Deg-degan nggak? Jangan asal ngomong. Aku sudah nikah. Sudahlah Dea, nggak usah pura-pura. Memangnya kami nggak tahu kamu. Kamu cepat-cepat saja ceraikan suamimu yang numpang hidup itu. Gary, baru cocok buat kamu. Aduh, tinggal 1 menit lagi. Orangnya belum datang juga. Kayaknya dia bakal kalah nih. Kenapa dia? Kamu nggak apa-apa? Aku menang. Gila, kamu hebat juga Dea. Gimana kamu didiknya? Hebat banget kamu Dea. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa kok. Tapi tadi di telepon, kamu kedengarannya panik banget. Aku panggil kamu ke sini buat jadi hiburan untuk semuanya. Hiburan? Iya, hiburan. Dea barusan taruhan sama kami. Katanya dengan 1 telepon, sejauh apapun kamu bakal langsung datang tergesa-gesa. Ternyata benar. Tepat waktu banget. Aduh, ini jam macet sore di Kota Haru. Kamu gimana datangnya? Jangan-jangan kamu terbang ya? Jadi kamu panggil aku ke sini cuma buat taruhan sama teman dan ngerjain aku? Iya. Kenapa? Apa kamu nggak senang? Kamu boleh keluar dari keluarga Halim, hilang dari hadapanku. Aku nggak akan mencegahnya. Aku bahkan bisa kasih kamu uang banyak, biar kamu nggak perlu kerja selamanya dan tetap bisa hidup enak. Guru, murid mohon pada guru. Berhubung kita guru dan murid selama puluhan tahun, lindungilah keluarga Halim dalam 3 tahun. Dea, kalau bukan karena janjiku sama kakekmu, untuk apa aku sama kamu 3 tahun? Ha? Sudahlah, tinggal 3 hari lagi. Begitu 3 hari lewat, kita nggak akan ada urusan lagi. Kamu Ezra, dia lagi ngomong sama kamu. Kamu bisu, jawab. Ezra, sebaiknya kamu cepat-cepat pisah dari Dea deh. Jangan ganggu masa depannya. Sekarang sudah malam. Besok kamu masih ada kontrak penting yang harus dibahas. Aku antar kamu pulang. Aku kira kamu mau ngomong apa dari tadi. Ternyata cuma ini saja. Bukannya ini bagus? Suami numpang hidup harus seperti dia. Ini namanya menahan malu. Paham nggak? Kalau enggak, mana bisa tahan 3 tahun? Benar juga. Tapi kalau aku jadi dia, aku pasti nggak bisa. Ezra, aku salut sama kamu. Nggak usah diantar. Aku pulang. Rusak suasana saja. Dea, tunggu aku. Ezra, sebenarnya dia orangnya baik. Kamu harus lebih sabar sama sikapnya. Dia nggak bermaksud buat kamu malu. Kamu jangan ambil hati. Nggak bermaksud buat aku malu. Lagian juga tinggal beberapa hari lagi. Sudahlah. Keluarga Halim ini nggak boleh disentuh lagi. Benar, Kak. Orang itu beneran ahli yang nggak bisa dijelaskan pakai logika. Untung saja dia nggak niat bunuh kita. Kalau nggak, habis kita. Iya. Aku juga heran. Tommy sudah meninggal 3 tahun. Tapi keluarga Halim tetap percaya. Padahal dia nggak ada penerusnya. Sekarang aku baru tahu. Ada orang hebat di balik mereka. Jangan cari masalah. Sepertinya kita nggak bisa tinggal di Kota Haru lagi. Jalan. Ayo. Mana Ezra? Kenapa belum pulang buat masak? Aku sudah pulang. Kamu masih ingat pulang? Lihat, sudah jam berapa sekarang? Kamu mau kami kelaparan? Ibu, aku juga punya kerjaan dan urusan sendiri. Gimana kalau pembantu saja yang masak mulai sekarang? Nggak harus tunggu aku pulang. Aduh, ibu cuma bilang dikit. Kamu sudah nggak senang. Siapa suruh kamu masaknya enak? Ayah dan ibu jadi terbiasa. Masakan pembantu mana bisa sama? Kalau suatu hari aku nggak pulang gimana? Kamu nggak pulang? Maksud kamu apa? Kamu capek masak? Enggak. Kalau gitu cepat masak sana. Baik. Nah, kamu memang hebat. Di depan kamu, Ezra nafas saja nggak berani. Mau napas kencang apa lagi? Kalau bukan karena ayah, mana mungkin kita biarkan dia numpang hidup 3 tahun. Dia bisa berguna sedikit saja, sudah harusnya bersyukur. Dea, soal kontrak dengan Pak Budi besok, kamu yakin bisa? Nggak terlalu yakin. Keluarga Halim dibanding 3 keluarga besar lain di Kota Haru, daya saingnya rendah. Tapi, aku bakal berusaha sebisa mungkin. Pokoknya harus dapatkan proyeknya. Kerjasama ini penting buat kita. Lihat keluarga ini, ayahmu nggak bisa diandalkan. Ezra juga nggak berguna. Keluarga kita bergantung padamu. Aku tahu, Ibu. Tenang saja.
Kalau memang nggak bisa, kamu bisa hubungi teman lamamu, Gary. Pak Budi itu pamannya Gary. Asal kamu mau buka mulut, pasti nggak ada masalah. Iya benar. Kamu dan Gary itu tumbuh bareng dari kecil. Kalian sudah kayak keluarga sendiri. Gak perlu sungkan. Dea, soal kontrak dengan Pak Budi besok, kamu yakin bisa? Kamu nggak bisa tidur. Kalau kamu terganggu, kamu tidur di ruang baca saja. Sebenarnya kamu nggak perlu khawatir. Besok pasti berhasil. Sebenarnya kamu nggak perlu khawatir. Besok pasti berhasil. Kamu tahu apa? Kamu kira ini sebunda masak? Kalau memang nggak bisa, kamu bisa hubungi teman lamamu, Gary. Pak Budi itu pamannya Gary. Halo? Dea, aku tunggu kamu di bawah rumahmu. Dea, sudah lama gak ketemu. Nih, ambil ini. Gary, bukannya kamu pulangnya 3 hari lagi? Aku bilang 3 hari lagi ke orang lain. Biar nanti begitu aku pulang, aku bisa langsung ketemu kamu. Dea, kamu ngerti perasaanku kan? Maaf, Gary. Aku sudah nikah. Dea, aku tahu situasimu. Ezra itu cuma anjing yang kamu pelihara saja. Gak penting sama sekali. Sekarang aku sudah pulang. Asal kamu mau cerai sama dia, aku bersedia nikahi kamu. Gary, aku senang kamu pulang. Tapi kamu tiba-tiba bilang begini. Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku mengerti. Gak buru-buru kok. Kali ini aku bakal menetap di sini. Aku gak akan kasih tekanan atau paksa kamu. Aku datang hari ini cuma untuk lihat kabar orang yang selalu kurindukan. Lihat kamu baik saja, aku sudah tenang. Cepat istirahat ya. Gary, besok mungkin aku mau bahas proyek di utara kota sama pamanmu. Boleh nggak bantu aku bicara sama dia? Tentu saja boleh. Dea, ini pertama kalinya kamu minta bantuanku. Aku pasti bantu. Terima kasih, Gary. Setelah urusan selesai, aku pasti bakal balas kebaikanmu. Tunggu kabar baik dariku. Angin di luar kencang. Cepat pulang. Kenapa kamu bangun? Belakangan kulihat kamu cemas banget. Takut kamu gak bisa tidur. Jadi, aku buatkan sup buat kamu. Habis minum tidur lebih awal. Tunggu sebentar. Kenapa kamu nggak tanya? Barusan aku kemana? Kalau aku tanya kamu bakal jawab. Ezra, kamu benar-benar baik. Selama 3 tahun, kamu jaga aku. Dan kamu nggak pernah mengeluh. Tapi aku mau kamu tahu, bukan cuma 3 tahun, bahkan 10 tahun pun, aku nggak akan buka hati karena perhatianmu. Perbedaan status kita terlalu besar. Kita bukan dari dunia yang sama. Aku mengerti. Berhenti dulu. Apa kamu kira, dengan selalu jaga perasaanku, aku akan merasa berutang padamu? Aku gak pernah pikir begitu. Halo, Paman. Ada apa, Gary? Kenapa telepon malam-malam begini? Proyek utara kota keluarga Wito, aku punya teman. Berhenti dulu. Kamu nggak bisa ikut campur dalam proyek itu. Kenapa, Paman? Ada orang yang punya jasa besar terhadap keluarga Wito. Proyek itu sudah pasti miliknya. Gak ada yang bisa ikut campur. Kamu mengerti? Baiklah. Tunggu aku di mobil. Baik. Nona Dea kan? Iya. Pak Budi sudah menunggu Anda. Silakan ikut saya. Silakan, Nona Dea. Nona Dea sudah datang. Silakan duduk. Silakan duduk. Pak Budi, soal proyek di utara kota, keluarga Halim memang bukan yang terkuat di kota Haru. Tapi tenang saja, proyek ini saya pasti turun tangan langsung dan selesaikan dengan baik. Jadi, kami harap bisa dikasih kesempatan. Tenang saja. Proyek utara kota itu pasti akan dikasih ke keluarga Halim. Ini dokumen perjanjian proyeknya. Apa ini pantas? Gimana kalau saya jelaskan lebih rinci tentang kondisi detail keluarga Halim? Karena orang itu sudah bicara, tentu saja saya percaya pada kalian. Orang itu siapa? Orang itu tentu saja adalah orang yang dekat sama Nona Dea. Besok mungkin aku mau bahas proyek di utara kota sama pamanmu. Boleh nggak bantu aku bicara sama dia? Tentu saja boleh. Tunggu kabar baik dariku.
Terima kasih Pak Budi. Keluarga Halim pasti nggak akan kecewakan Anda. Silakan tanda tangan. Senang sekali bekerja sama dengan Anda. Senang kerjasama dengan Anda. Hati-hati di jalan. Hmm. Guru, tugasnya sudah selesai. Aku sudah serahin proyeknya ke Nona Dea. Baik. Nanti aku mampir ke kediaman Wito. Benarkah? Bagus sekali. Keluarga Wito akan selalu menyambut kedatangan guru. Dea, Gary, kamu sengaja tunggu aku di sini. bantuan yang kamu minta tadi malam, aku mau kasih tahu. Terima kasih banyak. Proyek Utara Kota itu sudah aku dapat. Keluarga Halim utang budi sama kamu. Bukannya Paman bilang proyek ini sudah diputuskan. Ada apa ini? Jangan-jangan Paman cuma pura-pura tapi sebenarnya bantu aku. Masalah kecil saja, asal kamu senang. Kamu belum makan kan? Aku traktir ya. Aku yang traktir saja. Kamu sudah bantu aku. Baiklah, aku tahu restoran yang lumayan enak. Ayo. Aku kayaknya kebanyakan minum. Masa? Kamu kelihatannya baik-baik saja. Waktu kuliah dulu, semua orang bilang kita pasangan serasi. Sayangnya karena perintah keluarga, aku harus keluar negeri 3 tahun. Kalau enggak, mungkin sekarang kita sudah berkeluarga. Ayo, minum. Ayo. Giri, 3 tahun bisa ubah banyak hal. Halo, Aku tunggu kamu 3 jam di mobil. Terus baru tahu kamu sudah pergi. aku lagi makan sama teman. Lupa kasih tahu kamu pulang dulu saja. Kamu minum alkohol. Menyebalkan. Aku tutup. Kamu Ezra kan? Aku Gary. Pernah dengar namaku kan? Aku tahu kamu. Kamu teman kuliahnya Dea. Ya, ini aku. Dulu aku nggak di Kota Haru. Mulai sekarang, aku yang jaga Dea. Aku harap kamu tahu diri dan tinggalkan dia. Kita saling jaga muka. Ezra, Gary tadi kebanyakan minum. Aku lagi makan sama dia. Berkat bantuannya, aku bisa dapatkan proyeknya. Nanti aku pulang sendiri. Sudah dulu ya. Maaf Dea, aku terlalu benci sama dia. Aku benci dia ambil 3 tahun waktumu. Tadi aku terlalu terbawa emosi. Tapi yang aku bilang tadi tulus. Gak apa-apa. Aku ngerti. Sekarang sudah malam. Kita sudahi dulu. Kamu buru-buru? Begini saja, untuk masa muda kita, ayo minum lagi. Yang terakhir, ya? Ayo minum. Kenapa deh? Aku kebanyakan minum. Aku bantu kamu ke sofa buat istirahat, oke? Dea, kamu cantik banget. Aku suka kamu. Gary, jangan seperti ini. Aku sudah nikah. Dea, maafkan aku. Tapi aku nggak bisa menahan diri. Lepaskan aku. Gary, jangan seperti ini. Menjauh dariku. Dea, tolong kabulkan saja keinginanku. Cerai saja dengan Ezra. Kalau keluarga Halim dan Wito bersatu, Kota Haru akan dibawa kendali kita, oke? Pergi kamu. Lepaskan aku. Pergi. Jangan. Lepaskan aku. Siapa kamu? Siapa kamu? Lepaskan aku. Ternyata Ezra juga bisa pakai kekerasan. Lepaskan aku. Kamu. Ezra, cepat lepaskan dia. Lepaskan dia, Ezra. Lepaskan. Lepaskan. Ezra. Kamu orang yang rebut Dea selama 3 tahun itu kan? Beraninya kamu lakukan ini. Habis kamu.
Ezra. Minta maaf sama dia. Kamu mau aku minta maaf? Minta maaf sama dia. Tadi dia sudah... Minta maaf. Maaf. Ezra, walaupun tadi kamu kasar sama aku, tapi demi temanku Dea, aku bisa maafkan kamu. Dea, aku salah. Tadi aku kebanyakan minum sampai hilang kendali. Untung saja nggak terjadi hal buruk. Kamu nggak marah kan? Begini saja, aku pulang dulu. Dea, nanti aku hubungi lagi ya. Gimana Dea? Proyek di utara kota sudah dapat? Aduh, dari wajah putri kita, kayaknya sulit. Kalau begitu gimana? Keluarga Halim butuh kerja sama ini. Kontraknya sudah ditandatangani. Langkah selanjutnya itu tahap konstruksi. Secepat itu? Langsung? Tahap konstruksi? Hah, berarti sudah selesai diskusinya. Dea, kamu luar biasa. Wah, ini cepat sekali. Aduh. Biasanya harus negosiasi beberapa kali. Teman lamaku adalah Gary yang bantu mengurusnya. Oh, ternyata Gary memang teman lama paling bisa diandalkan. Hah. Jelas beda sama orang yang numpang hidup. Aku masak dulu. Sayang, lihat. Kamu merasa tertekan? Enggak. Mana mungkin enggak? Kamu sudah bela aku malah suruh kamu minta maaf. Kamu bisa tahan emosi. Aku terima kasih banget. Terima kasih. Karena aku melepaskan dia. Ezra, aku dapat proyek dari grup itu karena dia sudah bantu aku di belakang. Dia punya jasa besar terhadap keluarga Halim. Jadi kamu bisa mengerti kan? Kamu pikir kerjasama dengan grup Wito berhasil karena dia? Lalu siapa? Dia cuma keturunan ketiga yang baru pulang dari luar negeri dan gak punya pengaruh di grup Wito. Atas dasar apa dia bisa bantu kerjasama sebesar itu? Ini, ya kamu bilang ada benarnya. Tapi bagaimanapun, dia tetap keluarga Wito. Kalau bukan dia yang bantu aku, siapa lagi? Siapapun orangnya, yang jelas bukan dia. Ezra, kamu gak perlu iri sama dia. Kita sudah lama menikah. Walaupun cuma pasangan di atas kertas, selama hubungan ini masih ada, aku gak akan macam-macam. Dia gak pantas untuk bikin aku iri. Aku cuma harap kamu lebih hati-hati. Belajar berpikir, belajar bedakan benar dan salah, dan lihat kebenaran dengan jelas. Keluarga Halim butuh pemimpin yang punya kemampuan. Kakekmu sudah meninggal 3 tahun lalu. Keluarga Halim itu hasil kerja kerasnya. Tapi kamu, selama 3 tahun ini, hampir gak berkembang sama sekali. Aku beneran khawatir sama masa depan keluarga Halim. Ezra, kamu salah makan obat. Kamu itu cuma dosen pengganti. Kamu kira aku ini muridmu dan mau ajari aku? Kamu kira aku ini muridmu dan mau ajari aku? Walaupun kata-kataku tajam, yang aku bilang itu kenyataan. Kamu bilang kenyataan? Kenyataan apa? 3 tahun sejak kakek meninggal, keluarga Halim berjalan teratur dan semakin berkembang. Semua urusan aku yang menanganinya. Kamu lihat, keluarga Halim maju di tanganku. Tapi kamu bilang gak berkembang. Ezra, kamu itu cuma bisa numpang hidup di keluarga Halim. Bisnis seperti medan perang. Kamu mengerti nggak aturan dan cara mainnya? Kamu malah ajari aku. Kamu lupa siapa dirimu? Aku salah. Bagus kalau tahu salah. Hari ini aku sudah sangat menghargaimu. Aku sampai masuk untuk jelaskan ke kamu. Kamu harusnya tahu kapan berhenti. Kalau kelewatan, aku cuma akan makin muak sama kamu. Maksudku salahku itu karena melindungi kamu terlalu baik. Sampai kamu kayak putri manja yang gak pernah dewasa, bertindak semaunya dan tinggi hati. Aku bertindak semaunya. Kalau kamu bilang begitu, aku akui. Sikapku ke kamu memang seperti itu. Tapi kamu bilang lindungi aku. Apa maksudnya? Maksudnya? Antar jemput pakai mobil begitu? Tuangkan teh dan air buat aku? Masak untukku? Masak obat untukku? Itu yang kamu sebut lindungi aku? 3 tahun sudah berlalu. Besok hari terakhir. Beberapa hal sudah saatnya dijelaskan padanya. Baik,
Kalau begitu aku terus terang padamu. 3 tahun ini, kalau bukan karena aku, keluarga Halim sudah jatuh. Kemajuan yang kamu bilang itu karena aku bereskan semua rintangan di belakangmu, jaga relasimu, dan tutupi kesalahanmu. Kejadian hari ini buat kamu begitu terpukul. Keluarga Halim jatuh tanpa kamu. Kamu gak malu ngomong kayak gitu? Ada apa ini? Hah? Ada apa? Kenapa ribut-ribut? Ezra, beraninya kamu ribut sama Dea. Berani sekali kamu ya. Berani sekali kamu ya. Ezra, cepat minta maaf sama Dea. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau kamu keusir. Minta maaf pun tetap diusir. Di keluarga Halim, menantu yang numpang hidup gak berhak bicara. Ayah ibu sudahlah. Ezra cuma lagi marah sama aku. Dia juga manusia. Sesekali dia marah, aku bisa maklumi. Marah sama kamu? Dia pikir dia sudah hebat. Lebih baik kamu cerai saja sama dia. Aku tahu ini keinginan kakekmu, tapi ini sudah 3 tahun. Kakekmu pasti sudah tenang, iya kan? Iya. Ayah juga setuju kalau kamu cerai sama dia. Ezra, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu minta maaf padaku, aku anggap kejadian ini sudah lewat. Aku bisa izinkan kamu tetap tinggal di rumah keluarga Halim, dan anggap ini gak pernah terjadi lagi. Kamu mau aku minta maaf lagi? Iya. Kamu gak bersedia? Kamu Ezra, putriku beri kesempatan kamu nggak mau, nggak tahu diri. Dea itu terlalu lembut hatinya. Kesabaranku sudah hampir habis. Ini kesempatan terakhir yang aku kasih. Kalau aku nggak minta maaf, gimana? Sudah tahu, masih tanya. Untuk apa coba? Aku mau dengar kamu bilang sendiri. Kalau begitu kita cerai saja. Kamu pergi dari sini selamanya. Baik, kalau begitu kita cerai saja. Ayah, tubuhmu sudah seperti ini. Masih ada orang yang harus ditemui. Kakek, gimana kalau kita balik ke rumah sakit? Suruh dia temui ayah di rumah sakit. Nggak usah, dia sudah datang. Sebaiknya kalian masuk dulu. Muridmu, aku Tommy. Beri salam pada guru. Tommy, dalam sekejap 50 tahun sudah lewat. Akhirnya hari ini tiba. Waktu membuat orang menua. Guru masih sama kayak puluhan tahun yang lalu. Oh ya guru, sekarang guru identitasnya apa? Dosen pengganti di sebuah universitas. Cocok dengan citra guru. Waktumu gak banyak lagi. Kau mau minta apa dariku? Bilang saja langsung. Guru memang tahu semuanya. Guru, murid mohon pada guru. Berhubung kita, guru dan murid selama puluhan tahun, lindungilah keluarga Halim dalam 3 tahun. Baik, aku setuju. 3 tahun. Enggak lebih atau kurang 1 hari pun. Begitu waktunya tiba, aku akan pergi. Dan gak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Halim. Baik. Selama 3 tahun ini, kamu mau aku hidup di sana pakai identitas apa? Murid sudah siapkan segalanya. Dea, kemarilah. Ada apa kakek? Dea, ini Ezra. Dia suamimu mulai sekarang. Dea, ini Ezra. Dia suamimu mulai sekarang. Kakek ini bicara apa? Aku bahkan gak kenal dia. Aku juga punya orang yang aku suka. Ayah, lelucon apa ini? Ini cucumu. Cucu kandung. Ayah, urusan pernikahan mana bisa sembarangan begitu. Pria itu memangnya siapa? Dia seorang dosen. Dia sangat cocok denganmu, Dea. Aku sudah buat surat wasiat. Kalau kalian gak dengarkan aku, harta keluarga Halim akan dibekukan. Hah? Kalau kamu gak setuju, aku gak akan mati dengan tenang. Mau nikah kok. Dea, kakek pasti
punya suatu alasan. Kalau begini, guru bisa tinggal lebih lama lagi di keluarga Halim. Ini keinginan terakhir kakek. Jadi kamu turuti saja. Ayah, dia akan nikah. Aku setuju, kakek. Baik. Setelah serahkan dia padamu, aku sudah bisa tenang. Baik. Di depan itu kantor keluarga Halim. Nanti begitu masuk, hancurkan semuanya. Pastikan proyek baru nggak bisa dimulai. Kalian mengerti? Siap, Kak. Ayo. Aku kasih kalian 1 menit. Hilang dari pandanganku. Hei, kamu siapa? Pergi sana. Masih ada 50 detik. Astaga. Kamu di mana? Aku di kantor properti keluarga Halim. Aku di Bar Haru sekarang. Ingat ya, kamu harus datang dalam 10 menit. 10 menit? Jaraknya 20 km. Cari cara saja sendiri. Gimana dia? Iya, gimana dia? Jangan buat penasaran. Dia bilang setuju. Serius? Hebat. Begini saja, kalau dia datang dalam 10 menit, makan malam ini kami yang traktir. Kalau dia nggak datang, kamu yang traktir. Kalau gitu, aku pasti menang. Dia itu suamimu. Kamu yakin begini nggak masalah? Ada masalah apa? Sejak kakek meninggal, selama 3 tahun ini, apapun yang aku ajukan, dia nggak mau cerai dariku. Bukannya aku ditabrak mobil pas antar makanan? Ini di mana? Aku tiba di dinasti Kina di zaman kuno. Pemilik tubuh pelajar miskin yang ujian 3 tahun masih tidak lolos, masih mati kelaparan karena miskin. Awal buruk macam apa ini? Bagi istri! Bagi istri! Pak Arsa, kenapa diam saja? Bagi istri! Tidak ada istri lagi kalau telat, bisa diasingkan nanti. Bagi istri? Sekarang, dinasti kita lagi perang sama Hanuk. Dan perang makin sengit. Pasukan banyak yang terluka. Sesuai peraturan, pria yang belum nikah harus pilih 1 istri. Dari prajurit wanita ini, perbanyak keturunan buat dinasti kita. Tambah populasi, keluar! Lumayan juga bisa pilih istri. Ini kenapa begini? Masih mencari nafkah buat dia. Paras begini cantik bisa dapat gratisan di zaman ini. Bagus sekali hadiah ini. Pak, aku mau yang ini. Ini putih. Rakyat jelata sialan, beraninya mendambakan aku, cari mati. Siapa yang bicara? Ini putih, cantik, dan tinggi. Kelihatan cantik. Aku mau. Jelek sekali, jangan mendekat. Astaga, aku bisa dengar suara hati gadis cantik ini. Terdeteksi tuan yang cocok. Koneksi sistem kesukaan. Poin kesukaan Karin Hana 0. Zira Gusti poin kesukaan 1. Lesti Sari poin kesukaan 2. Poin kesukaan bertambah bisa dapat hadiah terus. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Istana kasih kalian hadiah. Kalian harus balas budi. Dan perang makin sengit. Nikahi 1 istri. Harus kasih 25 kilo pangan. Aku sendiri masih kelaparan. Pangan sebanyak itu dapat dari mana? Tidak mau, tidak mau. Aku juga tidak mau. Semua tidak boleh pergi. Sesuai aturan, pria yang belum nikah harus nikahi 1 istri. Kalau tidak, harus dibawa pergi ke medan perang. Bagaimana bisa begini? Dibawa ke medan perang itu cuma bisa mati. Tidak ada istri harus ke medan perang. Atas waktu 15 menit. Mulai pilih dari sekarang. Aku keturunan keluarga jenderal, malah dipilih begini seperti gadis di rumah bordel. Aku pilih dia. Badan besar, pasti pandai kerja. Ayo sayang. Kamu kurus sekali. Aku tidak mau kamu. Nah, ini bagus. Cukup kuat. Ini pilih istri atau teman? Apa berani dicium? Kenapa diam saja? Kamu, sini. Cepat pilih. 3 ini semuanya bagus. Pilih yang mana ya? Aku putri kerajaan, mati pun tidak akan mau nikah sama pria kampungan begini. Ini sungguh putri kerajaan Hanuk.
Sepertinya pemerintah tidak tahu identitas aslinya, makanya bisa ditangkap ke sini. Orang ini kelihatan patuh. Kalau nikah sama dia, terus cari kesempatan balas dendam, juga tidak masalah. Ini sepertinya Putri Jenderal dijebak orang, pandai bela diri. Pilih dia, sudah cukup lindungi diri. Pak, pilih aku. Aku pasti akan balas budi besarmu. Inisiatif sendiri, nikahi dia pasti akan sangat nyaman. Kenapa masih banyak tingkah begitu? Kalau bertele-tele, kamu pergi ke medan perang. Baik-baik, aku pilih. Peringatan, tinggalkan orang yang ada perasaan suka. Tuan akan langsung mati. Kehidupan lalu saja aku tidak berani cari pacar. Datang ke sini harus nikahi semua. Aku mau semua. Apa? Kamu mau semua? Tidak takut mati ya? Serius? Masih mau? Aku saja tidak mau pilih. Dia pilih begitu banyak. Kamu bawa pergi semua. Nanti malam aku main apa? Kita pilih satu saja karena dipaksa. Anak ini malah langsung pilih 3. Lihat dia nanti bagaimana kumpulkan pangan. 3 gadis ini kurus sekali. Pasti tidak bisa kerja apa-apa. Arsa cuma mati kelaparan saja. Lahir di zaman kacau begini, bisa bertemu orang baik itu keberuntunganku. Memang orang bertanggung jawab. Pria hidung belang. Sudah genit masih begitu sok mulia. Setelah aku kembali ke Hanuk, lihat bagaimana aku kasih kamu pelajaran. Kamu berlaga sekali. Harus diajarin baik-baik. Anak muda, aku bulan depan datang kumpulkan pangan. Kalau kamu tidak kumpulkan, aku akan habisi kamu sesuai hukuman. Sudahlah, ayo pulang. Sayang, sekarang ayo pulang. Arsa, kamu langsung pilih 3. Tubuhmu mampu tidak? Kamu 3 istri. 1 bulan harus kumpulkan 75 kilo pangan. Kamu mampu tidak? Jangan sampai nanti libatkan keluarga Wira. Namanya Hardi Wira, sangat bajingan. Dulu dia ngerebut uang penyelamat pemilik tubuh ini. Akhirnya sampai mati kesakitan. Aku sudah jadi pemilik tubuh ini sekarang. Harus buat bajingan ini dapat akibatnya. Aku bicara sama kamu. Kamu tuli? Hah? Hah? Wah, beraninya dorong aku. Habisi pecundang ini. Jangan sembarang. Oh, gadis cantik. Kamu ini belum menikah, sudah berani bela dia. Dengar ya, orang yang mau kamu nikahi ini cuma pecundang saja. Biasanya sama sekali tidak berani bernapas di depanku. Aku suruh lewat bawah selangkanganku pun dia tidak berani tolak. Sepertinya hari ini karena ada kalian bertiga. Makanya so berani begini. Pecundang, sinilah. Kamu berlutut. Jangan sembunyi di belakang wanita. Sepertinya pria ini memang pengecut. Mana pantas jadi suamiku. Istriku. Tidak apa-apa. Bantu aku ya, oke? Pengawal tadi juga sudah bilang, perbanyak keturunan demi dinasti. Ini adalah titah kaisar. Kamu berani bantah kaisar? Aku... Pak, habisi dia. Bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Aku... Cari mati. Berani bantah titah kaisar. Habisi semua. Aku tidak berani. Aku tadi cuma bercanda sama dia saja. Cuma berani siksa yang lemah. Tunggu aku dapat hadiah sistem, aku akan melawanmu lebih dulu. Ayo sayang, ikut aku pulang. Pecundang berani permalukan aku di depan umum. Aku habisi kamu nanti. Rumah agak kumuh. Tolong dimaklumi saja ya. Di kehidupan lalu rumah begini jangankan nikah. Hewan liar pun akan geleng kepala. Tikus pun akan keluar sambil nangis. Tidak. Kalau tidak ada kamu, aku akan dibuang jadi pelayan militer. Kamu selamatkan aku. Aku pasti akan hidup baik-baik sama kamu. Istri yang ini baik. Poin kesukaannya meningkat terus. Miskin begini, tidak perlu sebulan. 3 hari saja akan mati kelaparan. Apa bagusnya? Ya ampun, kamu sudah sampai minus. Suamiku maklumi saja. Aku sudah 3 hari tidak makan. Aku bicara saja sampai lupa layani kalian. Ayo. Kalian duduk di sini, aku masak buat kalian dulu.
tolong. Dua kakak, kedepannya kita jadi satu keluarga. Namaku Lesti Sari. Keluargaku awalnya saudagar di kota Gusul. Dijebak orang jahat. Orang tuaku meninggal. Harta keluarga juga direbut. Makanya terdampar di sini. Kedepannya aku bersedia urus keluarga ini dengan baik sama kedua kakak. Namaku Zira Gusti. Bisa sedikit jurus bela diri. Kalau pria itu berani siksa kamu, aku akan maju. Jangan bilang satu keluarga dulu. Pikirkan cara biar tidak mati kelaparan saja. Sistem, cepat terima hadiah. Terdeteksi poin kesukaan Lesti 25. Bisa buka sekali undian. Sudah mau mati kelaparan. Makanan. Minyak, beras, mie. Banyak sekali. Makananku sekarang lebih banyak untuk satu kampung. Suami kita sepertinya bukan orang yang akan bohong. Dia bilang akan buat makanan buat kita. Pasti tidak akan buat kita kelaparan. Bodoh. Dia miskin begini. Pasti cuma ambil rumput dan kulit kayu buat isi perut saja. Makanan begitu, aku tidak akan makan. Kaisar dinasti sekarang tidak bermoral. Perang terus. Ditambah bencana alam. Orang biasa tidak mati kelaparan sudah sangat beruntung. Tadi aku dengar, dia cuma pelajar miskin. Tidak bisa kerja keras. Di zaman kacau ini, mana ada kesempatan hidup? Sayang, makanan datang. Ayo. Apa ini? Harum sekali. Dia beneran ada makanan. Sayang, makanan ini enak sekali. Waktu keluargaku masih berjaya pun, aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Enak kan? Cari muka. Itu karena kamu tidak berpengetahuan. Aku dari kecil hidup serba mewah. Makanan semewah apapun pernah makan. Ayo sayang, cobalah. Siapa istrimu? Aku Putri Hanuk. Mana bisa nikah sama petani kampung. Sekarang tinggal di sini pun juga karena terpaksa. Poin kesukaan gadis ini susah sekali buat ditingkatkan. Kalau meningkat, apa akan ada lebih banyak hadiah? Putri kecil, tunggu aku hancurkan kesombonganmu pelan-pelan. Ini ada daging. Dia miskin begini, masih kasih kami makan daging. Memang orang yang bisa diandalkan. Bagaimana dia bisa ada daging? Asal kalian hidup baik-baik sama aku, kedepannya pasti akan makan daging setiap hari. Apa ini beneran seenak itu? Bagaimana? Enak sekali. Aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Ternyata suka makan. Sayang, sudah malam. Waktunya tidur. Malam ini aku tidur di kasur. Aku tidur di lantai. Sayang, aku... Kamu... Sayang, aku... Ya, sudah mau tidur. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu pasti sudah beberapa hari tidak makan. Hah? Benar? Aku datang kasih kamu makanan. Kamu sebaik itu? Di sini tidak ada orang luar. Aku tidak sembunyikan lagi. Aku tukar makanan ini buat tidur sama istrimu yang sangat cantik dan berdada besar itu. Dia putri ketiga Hanuk. Mau tidur dengannya ditukar dengan setengah karung beras yang berjamur. Mimpi di siang bolong. Kamu ketawa. Kamu pasti setuju denganku. Hah? Aku tahu. Kamu sudah mau mati kelaparan. Pangan ini buat selamatkan nyawamu. Hah? Setengah karung beras cukup 3 orang makan sebulan. Kamu dan Arsa cuma kenal sehari. Lagian, kamu juga tidak begitu suka dia, seperti Lesti. Dia pilih apa juga tidak perlu dibicarakan. Dinodai orang begitu, lebih baik aku mati saja. Tidak perlu terima kasih. Tenang saja. Aku pasti akan sangat lembut. Istriku, ayo ikut aku pergi. Jangan ke sini. Dibandingkan bajingan ini, Arsa termasuk pria baik. Sayangnya,
Aku sama sekali tidak berbudi sama dia. Masih hina dia di dalam hati. Dia buang aku juga masih wajar. Mungkin ini takdirku. Hei, Kenapa? Kamu ini benar sangat suka berlagak di depan wanita. Tiga gadis cantik. Kalian tidak tahu. Dulu dia berlutut dan memohon kepadaku. Masih lewat selangkanganku. Waktu mohon sama aku itu beneran sangat mirip seekor anjing. Oh, dikasih hati minta jantung. Ayo, coba saja hajar aku. Ayo pukul aku sekarang juga. Suamiku, jangan gegabah. Kamu bisa terluka. tadi kamu mau sentuh istriku ya? Ya. Hah? Brengsek! Brengsek! Suamiku keren sekali. Aku jatuh cinta sama dia. Arsa kasih kami makan mie instan enak. Mana bisa dibandingkan sama beras berjamur. Arsa, kamu mempermainkan aku. Kenapa kalau permainkan kamu? Mereka bertiga ini istriku. Aku tentu akan lindungi mereka. Kamu siapa? Pergi! Bajingan, tidak mau bicara baik-baik. Jangan salahkan aku berhati kejam. Erik! Wah, bajingan ini panggil orang. Pecundang seperti kamu mau nikahi tiga gadis cantik ini. Biar aku bantu kamu nikmati saja. Maju, aku lihat siapa yang akan melindungimu. Siapa yang berani sentuh suamiku? Istriku, kamu keren sekali. Ampun pendekar, aku tidak berani lagi, tidak berani lagi. Kalau dulu, aku pasti sudah habisi dia. Tapi sekarang, aku tidak boleh persulit suamiku. Cepat pergi. Kalau berani buat honor lagi, aku pasti akan suruh istriku hajar kamu. Arsa, kamu tunggu saja. Kakak kandungku pengawal di balai kota. Kamu sudah buat masalah. Kamu akan mampus. Ayo, bicara di depan istriku. Awas kamu. Aku sudah persulit kamu. Tidak apa-apa. Setiap masalah ada solusinya. Pelajar kampungan bisa pandai bicara begini. Kebahagiaan ini datang mendadak sekali. Harus cepat tingkatkan poin kesukaannya. Tukar hadiah baru bisa lindungi diri di zaman kacau ini. Sudah malam. Sayang, ayo. Cepat istirahat. Malam ini kami bertiga tidur di kasur. Kamu tidur di lantai. Kalau kamu berani buat macam-macam, aku suruh Zira habisi kamu. Kamu tadi juga sudah lihat dia seberapa hebat kan? Jaga tiga istri yang begitu cantik, bisa lihat tidak bisa dinikmati. Perjuangan belum selesai, harus tetap berusaha. Tenang saja, aku pria sejati. Tidurlah. Zira, selamatkan Arsa. Arsa pasti akan lebih baik sama dia. Aku harus lebih inisiatif untuk cari perhatian Arsa. Dua wanita ini, satu bisa melindungi Arsa, satu bisa bermanja. Cuma aku yang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kalau dia menceraikan aku nanti? Apa aku berinisiatif juga? Wanita ini mau rebut perhatian sama aku. Di dunia kacau ini, sangat sulit bisa ketemu pria seperti Arsa. Bagaimana kalau aku... Sayang, hari ini hari pernikahan kita. Malam pertama. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga mau penuhi kewajiban seorang istri. Sepertinya ini tidak baik. Sayang, dua kakak itu lagi tidur, tidak leluasa. Sekarang cuma bisa temani kamu begini. Kamu tidak salahkan aku kan?
Miskin memang dosa besar. Rumah pemilik tubuh ini cuma ada satu kamar. Kalau nanti bangunkan mereka, poin kesukaannya pasti akan menurun. Malah tidak dapat apa-apa. Demi masa depan, aku harus bertahan dulu. Ah, bodoh. Aku tidak akan salahkan kamu. Kita kenal di situasi begini. Kalau tidak bersedia, itu sangat wajar. Tunggu waktu yang tepat. Aku pasti akan adakan pernikahan mewah buat kalian. Sayang, kamu baik sekali. Bisa ketemu kamu, itu keberuntunganku. Terdeteksi poin kesukaan Lesti capai 40. Bisa dapat hadiah lagi. Istri kecilku ini berguna sekali. Sepertinya tambah 20 poin kesukaan bisa undian sekali. Aku harus manfaatkan istri kecilku. Dia memang mesin pencetak poin kesukaan. Istriku, ceritakan masa lalumu saja. Aku terlahir di keluarga kaya Gantara. Keluargaku buka usaha sutra. Ada orang hebat yang incar keahlian tekstil kami. Jadi sengaja tuduh ayahku dan dipenjara. Terakhir 100 lebih anggota keluarga. Selain aku yang diselamatkan orang misterius, sisanya mati semua di penjara. Sayang, jangan nangis. Aku janji, aku pasti akan bantu kamu balas dendam. Buat pejabat sialan itu mati juga. Kamu bantu dia balas dendam. Apa akan bantu aku juga? Wah, hari penuh semangat lagi. Gawat, kerbau kamu dibunuh orang. Satu-satunya harta pemilik tubuh ini cuma seekor kerbau tua itu. Tempo hari dipinjam Pak Kasno buat bajak tanah. Siapa yang bunuh? Hardi, pagi tadi waktu aku membawa kerbau bajak tanah, Hardi tidak tahu kenapa menabrak kerbau seperti orang gila. Tapi masih bilang kerbau yang menabrak dia. Terus langsung menusuk kerbau sampai mati pakai pisau. Hardi sialan itu lagi. Cepat pergi, bawa pulang saja kerbaunya. Masih bisa dimakan dagingnya. Kalau sampai telat, tidak ada apa-apa lagi. Dia cari mati, aku kabulkan saja. Jangan pergi. Rudi dan Hardi itu satu geng. Rudi itu ketua balai kota. Kamu tidak bisa buat masalah sama dia. Arsa, rakyat tidak berani lawan pejabat, jadi jangan pergi. Iya, pemerintah di sini sangat mengerikan. Kamu pergi, mungkin akan berbahaya. Memang pengecut. Jangan bilang kalau aku yang kasih tahu kamu ya. Memang tidak bisa buat masalah sama pemerintah, tapi aku ada sistem. Bereskan mereka sangatlah mudah. Kalau bisa selesaikan masalah ini dengan sempurna, bisa tingkatkan poin kesukaan 3 istriku lagi. Sistem, aku mau undian. Tingkatkan kemampuan bela diri. Tuan dapat 1 unit tinju 8 kutub. Sudah berhasil dikuasai dan tertanam dalam ingatan. Poin bela diri naik jadi 68. Di dunia ini, batas poin bela diri orang biasa itu 80. Sistem hebat sekali. Rasanya aku sudah bisa menghajar seekor kerbau. Tidak bisa sabar lagi. Tidak perlu bersabar lagi. 3 istriku tunggu di sini. Aku pergi sebentar saja. Lumayan juga, cukup berani. Sepertinya aku sudah meremehkan dia. Poin kesukaan meningkat lagi. Tapi, lihat tampang lemahnya ini. Jangan sampai mati di luar sana. Benar juga ya, kerbau tua ini memang agak kurus. Makan bersama arak lumayan juga. Semuanya makan sampai puas. Ini juga, salah kerbau tua ini sudah buta. Bisa-bisanya, kerbau itu menabrak aku. Apa aku bisa ditabrak hewan sialan ini? Benar tidak? Ini kerbau Arsa. Dia begitu miskin. Orang tua mati kelaparan. Kerbau ini pasti nyawanya. Jangan sampai ambil nyawamu juga. Kamu ini percaya sekali sama dia. Kamu kira dia ahli bela diri? Tubuh kecilnya itu, sekali datang, harus berlutut dan hormat sama aku. Hardi! Aku mau ambil nyawamu buat bayar nyawa kerbauku. Giri, 3 tahun bisa ubah banyak hal. Halo, Aku tunggu kamu 3 jam di mobil. Terus baru tahu kamu sudah pergi. aku lagi makan sama teman. Lupa kasih tahu kamu pulang dulu saja. Kamu minum alkohol. Menyebalkan. Aku tutup. Kamu Ezra kan? Aku Gary. Pernah dengar namaku kan? Aku tahu kamu. Kamu teman kuliahnya Dea. Ya, ini aku. Dulu aku nggak di Kota Haru. Mulai sekarang, aku yang jaga Dea.
Aku harap kamu tahu diri dan tinggalkan dia. Kita saling jaga muka. Ezra, Gary tadi kebanyakan minum. Aku lagi makan sama dia. Berkat bantuannya, aku bisa dapatkan proyeknya. Nanti aku pulang sendiri. Sudah dulu ya. Maaf, Dea. Aku terlalu benci sama dia. Aku benci dia ambil 3 tahun waktumu. Tadi aku terlalu terbawa emosi. Tapi yang aku bilang tadi tulus. Nggak apa-apa. Aku ngerti. Sekarang sudah malam. Kita sudahi dulu. Kamu buru-buru? Begini saja. Untuk masa muda kita, ayo minum lagi. Yang terakhir, ya? Ayo minum. Kenapa, Dea? Aku kebanyakan minum. Aku bantu kamu ke sofa buat istirahat, oke? Dea, kamu cantik banget. Aku suka kamu. Gary, jangan seperti ini. Aku sudah nikah. Dea, maafkan aku. Tapi aku nggak bisa menahan diri. Lepaskan aku. Gary, jangan seperti ini. Menjauh dariku. Dea, tolong kabulkan saja keinginanku. Cerai saja dengan Ezra. Kalau keluarga Halim dan Wito bersatu, kota Haru akan dibawa kendali kita, oke? Pergi kamu. Lepaskan aku. Pergi. Jangan. Lepaskan aku. Siapa kamu? Siapa kamu? Lepaskan aku! Ternyata Ezra juga bisa pakai kekerasan. Lepaskan aku! Kamu! Ezra, cepat lepaskan dia. Lepaskan dia, Ezra. Lepaskan. Lepaskan. Ezra. Kamu orang yang rebut Dea selama 3 tahun itu, kan? Beraninya kamu lakukan ini. Habis kamu! Ezra. Minta maaf sama dia. Kamu mau aku minta maaf? Minta maaf sama dia. Tadi dia sudah... Minta maaf. Maaf. Ezra, walaupun tadi kamu kasar sama aku, tapi demi temanku Dea, aku bisa maafkan kamu. Dea, aku salah. Tadi aku kebanyakan minum sampai hilang kendali. Untung saja gak terjadi hal buruk. Kamu gak marah, kan? Begini saja, aku pulang dulu. Dea, nanti aku hubungi lagi ya. Gimana Dea? Proyek di utara kota sudah dapat? Aduh, dari wajah putri kita, kayaknya sulit. Kalau begitu gimana? Keluarga Halim butuh kerja sama ini. Kontraknya sudah ditandatangani. Langkah selanjutnya itu tahap konstruksi. Secepat itu? Langsung? Tahap konstruksi? Berarti sudah selesai diskusinya. Dea, kamu luar biasa. Wah, ini cepat sekali. Aduh. Biasanya harus negosiasi beberapa kali. Teman lamaku adalah Gary yang bantu mengurusnya. Oh, ternyata Gary memang teman lama paling bisa diandalkan. Jelas beda sama orang yang numpang hidup. Aku masak dulu. Sayang, lihat. Kamu merasa tertekan? Enggak. Mana mungkin enggak? Kamu sudah bela aku malah suruh kamu minta maaf. Kamu bisa tahan emosi. Aku terima kasih banget. Terima kasih. Karena aku melepaskan dia. Ezra, aku dapat proyek dari grup itu karena dia sudah bantu aku di belakang. Dia punya jasa besar terhadap keluarga Halim. Jadi kamu bisa mengerti, kan? Kamu pikir kerjasama dengan grup Wito berhasil karena dia? Lalu siapa? Dia cuma keturunan ketiga yang baru pulang dari luar negeri dan gak punya pengaruh di grup Wito. Atas dasar apa dia bisa bantu kerjasama sebesar itu? Ini ya kamu bilang ada benarnya. Tapi bagaimanapun
dia tetap keluarga Wito. Kalau bukan dia yang bantu aku, siapa lagi? Siapapun orangnya, yang jelas bukan dia. Ezra, kamu nggak perlu iri sama dia. Kita sudah lama menikah. Walaupun cuma pasangan di atas kertas, selama hubungan ini masih ada, aku nggak akan macam-macam. Dia nggak pantas untuk bikin aku iri. Aku cuma harap kamu lebih hati-hati. Belajar berpikir, belajar bedakan benar dan salah, dan lihat kebenaran dengan jelas. Keluarga Halim butuh pemimpin yang punya kemampuan. Kakekmu sudah meninggal 3 tahun lalu. Keluarga Halim itu hasil kerja kerasnya. Tapi kamu, selama 3 tahun ini, hampir gak berkembang sama sekali. Aku beneran khawatir sama masa depan keluarga Halim. Ezra, kamu salah makan obat. Kamu itu cuma dosen pengganti. Kamu kira aku ini muridmu dan mau ajari aku? Kamu kira aku ini muridmu dan mau ajari aku? Walaupun kata-kataku tajam, yang aku bilang itu kenyataan. Kamu bilang kenyataan? Kenyataan apa? 3 tahun sejak kakek meninggal, keluarga Halim berjalan teratur dan semakin berkembang. Semua urusan aku yang menanganinya. Kamu lihat, keluarga Halim maju di tanganku. Tapi kamu bilang gak berkembang. Ezra, kamu itu cuma bisa numpang hidup di keluarga Halim. Bisnis seperti medan perang. Kamu mengerti nggak aturan dan cara mainnya? Kamu malah ajari aku. Kamu lupa siapa dirimu? Aku salah. Bagus kalau kau salah. Hari ini aku sudah sangat menghargaimu. Aku sampai masuk untuk jelaskan ke kamu. Kamu harusnya tahu kapan berhenti. Kalau kelewatan, aku cuma akan makin muak sama kamu. Maksudku salahku itu karena melindungi kamu terlalu baik. Sampai kamu kayak putri manja yang gak pernah dewasa, bertindak semaunya dan tinggi hati. Aku bertindak semaunya. Kalau kamu bilang begitu, aku akui. Sikapku ke kamu memang seperti itu. Tapi kamu bilang lindungi aku. Apa maksudnya? Maksudnya? Antar jemput pakai mobil begitu? Tuangkan teh dan air buat aku? Masak untukku? Masak obat untukku? Itu yang kamu sebut lindungi aku? 3 tahun sudah berlalu. Besok hari terakhir. Beberapa hal sudah saatnya dijelaskan padanya. Baik. Kalau begitu aku terus terang padamu. 3 tahun ini, kalau bukan karena aku, keluarga Halim sudah jatuh. Kemajuan yang kamu bilang itu karena aku bereskan semua rintangan di belakangmu, jaga relasimu, dan tutupi kesalahanmu. Kejadian hari ini buat kamu begitu terpukul. Keluarga Halim jatuh tanpa kamu. Kamu gak malu ngomong kayak gitu? Ada apa ini? Hah? Ada apa? Kenapa ribut-ribut? Ezra, beraninya kamu ribut sama Dea. Berani sekali kamu ya? Berani sekali kamu ya? Ezra, cepat minta maaf sama Dea. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau kamu keusir. Minta maaf pun tetap diusir. Di keluarga Halim, menantu yang numpang hidup gak berhak bicara. Ayah ibu sudahlah. Ezra cuma lagi marah sama aku. Dia juga manusia. Sesekali dia marah, aku bisa maklumi. Marah sama kamu? Dia pikir dia sudah hebat. Lebih baik kamu cerai saja sama dia. Aku tahu ini keinginan kakekmu, tapi ini sudah 3 tahun. Kakekmu pasti sudah tenang, iya kan? Iya. Ayah juga setuju kalau kamu cerai sama dia. Ezra, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu minta maaf padaku, aku anggap kejadian ini sudah lewat. Aku bisa izinkan kamu tetap tinggal di rumah keluarga Halim, dan anggap ini gak pernah terjadi lagi. Kamu mau aku minta maaf lagi? Iya. Kamu gak bersedia? Kamu Ezra, putriku beri kesempatan kamu gak mau. Gak tahu diri. Dea itu terlalu lembut hatinya. Kesabaranku sudah hampir habis. Ini kesempatan terakhir yang aku kasih. Kalau aku nggak minta maaf, gimana? Sudah tahu, masih tanya. Untuk apa coba? Aku mau dengar kamu bilang sendiri. Kalau begitu kita cerai saja. Kamu pergi dari sini selamanya. Baik, kalau begitu kita cerai saja.